Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sulastri dengan nomor induk mahasiswa 22272000018 dari kelas 4A Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video kali ini saya akan membuat media pembelajaran digital berupa video pembelajaran guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia Sekolah Dasar 1 yang diampu oleh kepada dosen yang terhormat Ibu Rina Yuliana MPD serta Ibu Yoma Hatimah MPD. Selamat menyaksikan. Kelas 4 tema 5 subtema 1 pembelajaran 1 tentang teks non-fiksi. Mari kita belajar di sini. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman semua. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini, yang pertama, setelah kalian membaca teks tentang Raja Purnawarman, siswa mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Tujuan yang kedua, setelah menjawab pertanyaan berdasarkan teks, siswa mampu menceritakan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Adapun KD atau kompetensi dasar serta indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Yang pertama, 3.7 menggali pengetahuan baru yang didapat dari teks non-fiksi. 3.7.1 menyampaikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan berdasarkan teks. 4.7 menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. 4.7.1 menceritakan kembali isi teks berdasarkan jawaban yang ada. Sebelum memulai pembelajaran, di sini ada motivasi belajar nih yang berbunyi, jangan ingat lelahnya belajar, ingatlah buah manisnya yang bisa dipetik kelak ketika sukses. Artinya kalau kita belajar jangan diingat lelahnya, tapi ingatlah buah manis atau kesuksesan yang kita dapatkan setelah kita berlelah-lelah belajar. Baik, anak-anak semua, kita akan langsung ke pembelajaran ya. Sebelumnya ingin bertanya nih, apakah kalian tahu apa itu teks non-fiksi? Nah, berikut adalah penjelasan dari definisi atau pengertian dari teks non-fiksi. Nah, teks non-fiksi adalah tulisan yang dibuat berdasarkan fakta dan hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teks non-fiksi juga diartikan sebagai sebuah karangan yang dihasilkan dalam bentuk cerita nyata atau kehidupan sehari-hari yang dituliskan menjadi sebuah cerita yang bersifat informatif atau memberikan sebuah informasi di dalamnya. Selanjutnya, contoh-contoh tulisan dari non-fiksi ini apa aja sih? Nah, yang pertama, contoh tulisan non-fiksi ada karya ilmiah. Contoh yang kedua, cerita pahlawan atau biografi. Nanti akan Ibu jelaskan contoh tulisan non-fiksi berupa cerita pahlawan atau biografi ya. Contoh yang ketiga ada makalah. Dan contoh yang terakhir ada artikel atau media massa seperti halnya koran dan lain sebagainya. Selanjutnya, ciri-ciri teks non-fiksi. Yang pertama, memiliki ide yang ditulis secara jelas dan logis serta sistematis. Yang kedua, cirinya yakni mengandung informasi yang sesuai dengan fakta di lapangan. Dan yang terakhir, teks non-fiksi ini memiliki tujuan yang jelas. Nah, selanjutnya ketika kita menjawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan, maka untuk dapat menjawab pertanyaan dengan tepat, maka kita harus memahami isi bacaan tersebut dengan cara menemukan semua informasi penting dalam bacaan, seperti halnya kata kunci. Nah, dalam suatu pertanyaan biasanya mengandung kata tanya berikut ini. Yang pertama, apa? Untuk menanyakan benda atau sebuah peristiwa. Siapa? Untuk menanyakan tokoh di dalam cerita. Di mana? Untuk menanyakan tempat atau suatu kejadian. Kapan? Untuk menanyakan waktu. Mengapa? Untuk menanyakan alasan atau sebab.
bagaimana untuk menanyakan cara, proses, atau tahapan dalam suatu peristiwa yang terjadi. Biasanya, jawaban dari pertanyaan bisa berbentuk jawaban tersurat dan jawaban tersirat. Apa sih jawaban tersurat dan tersirat itu bedanya? Nah, jawaban tersurat adalah jawaban yang tertulis jelas dan ada pada kalimat-kalimat di dalam teks. Sedangkan jawaban tersirat adalah jawaban yang harus disimpulkan terlebih dahulu berdasarkan informasi di dalam teks. Selanjutnya, dalam menyampaikan jawaban, isi teks atau menjawab pertanyaan dengan tepat. Yang pertama, terlebih dahulu baca dan pahami isi bacaan dengan baik. Nah, cara membaca yang baik adalah dengan membaca intensif secara dalam hati dan tidak bersuara. Dengan membaca dalam hati, kita dapat lebih cermat mencari hal-hal penting atau kata kunci di dalam teks tersebut secara menjawab pertanyaan yang diberikan dengan cermat. Nah, ketika kita menciptakan kembali isi teks dapat dilakukan dengan merangkai kembali jawaban-jawaban yang ditulis menggunakan bahasa yang baik dan berurutan. Jika menceritakan kembalinya dalam bentuk lisan atau suara, sebaiknya kita dengan lafal dan intonasi yang jelas sehingga informasi dapat dipahami dengan baik oleh pendengar. Nah, berikut adalah cara untuk menceritakan kembali isi dari sebuah tulisan atau karangan non-fiksi. Langkah yang pertama, kita dapat membaca teks non-fiksi secara seksama, membaca intensif di dalam hati. Langkah yang kedua, mencatat unsur intrinsik cerita, yaitu tema, latar, tokoh jika ada, sudut pandang, serta amanah. Langkah yang ketiga, menentukan gagasan pokok. Langkah yang keempat, mengembangkan gagasan pokok tersebut dengan kalimat sendiri. Nah, berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam menceritakan kembali teks non-fiksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, isi yang diceritakan sesuai dengan isi teks atau bacaan. Yang kedua, menggunakan kalimat sendiri yang jelas dan mudah dipahami. Maka tulislah sesuai kata-katamu sendiri, tak usah khawatir, percayalah diri. Nah, selanjutnya ada contoh teks non-fiksi berupa biografi para pahlawan yakni Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Berikut adalah kisah ceritanya. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah aliran sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena kadang mereka mendapat air dari aliran sungai tersebut sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Nah, selanjutnya Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, barulah keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal dengan prasasti Ciareteut. Nah, di akhir video ini ada evaluasi atau penugasan. Kalian buka buku tema 5 di halaman 2. Bacalah teks bacaan Raja Purnawarman Panji Segala Raja. Dengan tugas pertama, kerjakan soal di halaman 3-4 dengan menjawab soal nomor 1-4. Penugasan atau tugas yang kedua, menjawab soal nomor 5, yakni menceritakan kembali dengan menuliskan jawaban menggunakan bahasa kalian sendiri. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.